Boleh, boleh Sirek tuh. ngilu. Boleh, boleh. Hah? Di alun-alun Purwakarta. Alun-alun Purwakarta. Boleh, Itu. boleh. Alun Purwakarta. Orang ikuti weh. Sirek, Tim Purwakarta sirek ngayat. sabara orang we lah. Kudu banyak-banyaknya. Bisa rek buka stand gitu kan di situ. Boleh, boleh. Tapi tanggal 8 Oktober sirek naon gitu gitu. Kamu mau daftar 300 ya patungan sirek. Oke. Bang mulai helanya. Bajat Bang dimulai. Ayo mangga Pak. Eta suaranya tarik kadinya ka kuping ku sadayana. Mantap, luar biasa, jelas. Oh, mantap. Siap. Kita mulainya. Ya, Kita mulai. Mari kita mulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita bisa melaksanakan khobar ya. Walaupun agak terlambat, tapi kita alhamdulillah bisa melaksanakannya ya. Yang penting hatta setengah jam, hatta 1 jam, khobar tetap harus dilakukan karena ini merupakan satu komponen ya, satu komponen yang harus ada ya, satu komponen yang harus ada. Manakala kalau tidak ada berarti ibaratnya makhluk itu berarti nanti cacat ya. Maka khobar ini merupakan satu komponen dari kehidupan ya, yang harus ada. Gitu ya. Nah, sahabat sekalian, kita sudah cukup jauh kita berjalan ya. Kita sudah melakukan dengan berbagai hal ya. Kita sudah menemukan berbagai tantangan apapun ya. Kita dalam hidup ini ya, kita tidak bisa mundur ya. Kita tidak bisa mundur karena hidup ini harus terus berjalan ya. Hidup ini harus terus tegak gitu ya, rekan-rekannya. Dari berbagai kemampuan ya yang kita miliki, kita masih banyak kekurangan ya, kita masih banyak kelemahan. Selama ini kita terus mencari ya, mana yang benar, mana yang pas untuk menambahi kekurangan kita. Namun justru yang ada selama terus kita mencari, maka ternyata tidak akan pernah menemukan. Justru kenapa kita mencari ke sana kemari kita nggak menemukan? Justru yang kita cari itu sebetulnya bukan dari luaran sana, gitu kan. Justru itu ada di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa menemukan hidup ini, yaitu
ada di dalam diri kita ternyata. Jadi yang kita cari-cari selama ini, mana yang benar, mana yang hebat, mana yang sebagainya, ternyata bukan di luaran sana. Ternyata itu ada di dalam diri kita. Itu ya yang perlu sahabat sekalian pahami. Nah, sehingga bagaimana diri kita agar mampu bertahan, mampu bersaing, menghadapi tantangan yang ada, maka kita harus mengenal ya diri kita dulu, gitu kan. Maka kita harus mengetahui ada beberapa hal yang harus kita ketahui, gitu kan. Di dalam hidup kita ada beberapa faktor yang menunjang agar kita bisa selalu senantiasa berhubungan ya dengan sesama. Itu salah satunya bahasa. Gitu. Nah, jadi di Hatra Indo ini yang pertama harus kita sedikit demi sedikit ya, kita pelajari itu tentang bahasa. Karena kita sering terjadi salah paham, kita saling terjadi pertengkaran, itu karena dari bahasa yang kita sampaikan. Seolah-olah apa yang kita katakan itu benar, tapi belum tentu orang lain menerima hal yang sama. Maka diperlukanlah dalam hubungan ini bahasa yang sama, pemersatu. Bahasa yang sama yang bisa mempersatukan. Nah, sekarang yang jadi tadi faktor pertama yaitu bahasa, yang keduanya bagaimana bahasa ini bisa bersatu. Maka perlunya salah satunya kobar, terus arka. Itu salah satu alat selanjutnya setelah kita tahu bahwa bahasa itu sesuatu hal yang penting. Nah, selanjutnya bahasa ini otomatis akan dibicarakan dengan antara satu orang dengan yang si lawan bicaranya. Tadi situlah kita membutuhkan satu alat lagi, yaitu arka, kemudian kobar, kemudian nanti ada siram. Itu salah satu alat dalam rangka mempersamakan atau mempersatukan bahasa-bahasa yang ada di dalam Hatra Indo. Itu ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita hidup ini ulah ku eceuk jeung ceunah gitu. Ulah serab ku batur jeung ulah latah. Jeung ulah ngagebug rata. Jadi disebut ngagebug rata teh misalnya, oh iya masalah ya, oh itu masalah, kabeh digebug rata salah. Nggak boleh ya, kita tidak boleh memonis siapapun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita kuasai diri kita. Kita kuasai diri kita. Kita kenali diri kita.
kita pahami diri kita. Sehingga kita melakukan itu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Namun yang jadi pertanyaan, apa yang ada di dalam hati kita kan? Agar hidup ini menjadi benar ya, menjadi pemersatu gitu ya. Nah, maka harus ada ilmu yang bisa menjadi pedoman di dalam diri kita. Itu ya, sahabat sekalian. Maka tahap awal yang selanjutnya tadi ya, selain bahasa kan, sebagaimana kita berkolaborasi gitu kan. Ya, seperti ada arka, ada kobar gitu kan. Itu dalam rangka kita mau memperkuat satu pemahaman kan. Terus kenapa sih Pak Teddy? Kenapa kita harus berhubungan gitu, harus ada sebuah perkumpulan gitu kan? Kenapa sih harus ada kumpul kan gitu? Gitu kan? Kenapa harus ada sebuah perkumpulan Pak Teddy? Kenapa kita nggak masing-masing aja hidup gitu kan? Itu betul ya, karena kita sama pertanyaan saudara juga seperti saya awalnya dulu, ngapain ada perkumpulan kan gitu. Karena merasa udah perkumpulan ini ya, kita merasa dikhianati di apapun, kita menjadi rugi atau bagaimanapun. Gitu ya. Sama pertanyaan. Namun saya juga karena ada ilmu yang nambat di hati, terus menggelora di dalam hati ini ya. Bahkan terus kadang menjadi sebuah ucapan bahwa berkumpul itu wajib. Karena di dalam perintahnya pun harus kita itu berjamaah kan gitu. Namun waktu itu saya terus mencari, berarti saya harus berjamaah, saya harus ikut perkumpulan mana, perkumpulan mana, perkumpulan mana. Nah, ternyata di situ kesalahannya karena kita selalu mencari perkumpulan mana yang benar atau organisasi mana yang benar. Nah, itulah jadi kuncinya kesalahan saya itu awalnya itu menemukan mana yang benar. Nah, tadi situ kesalahannya menemukan yang benar di orang lain. Nah, jadi sebetulnya saya temukan selama ini setelah bertahun-tahun, hampir 20 tahun saya menjalani hidup. Ternyata kita jangan mencari kebenaran atau kesalahan atau apapun di orang lain, tapi justru kita di dalam diri ini harus bisa memancarkan. Ternyata kebenaran ataupun kesalahan atau apapun itu ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita cari itu ternyata bukan di orang lain, tapi ada di dalam diri kita. Nah, sehingga diri kita yang sudah bisa memahami, maka kita menyebarkan cahayanya itu sehingga akan disitulah energi akan terjadi saling tarik menarik. Maka di saat nanti hati yang sama itu akan berkumpul kembali. Saya jamin di saat hatinya yang sama, yang mau mencari kebenaran,
waktu dulunya mencari kebenaran, mencari ketulusan. Ternyata di saat hati kita dikuatkan setelah menemukan di dalam diri kita, oh kebenaran itu ini, ya kesalahan itu ini. Nah, hati kita sudah bisa, maka perbesarlah. Jadi nggak usah mencari, nanti juga akan datang, ya akan datang. Kita terus bangun silaturahmi aja. Nanti persahabatan itu nggak usah dicari, misalnya Pak Ajat jadi sahabat saya, Pak Ajat, oh misalnya siap, enggak, tidak usah begitu. Karena sahabat itu tidak usah ada penjelasan, ya. Yang penting kalau misalnya nih ada sesuatu hal nih gini nih dalam ilmu itu begini, sahabat itu tidak akan mempertanyakan. Paling kalau nggak paham bertanya doang. Kalau sudah paham ya nggak usah mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begini. Itulah seorang sahabat. Jadi kita jangan khawatir, kita yakin terhadap diri kita, apa yang kita lakukan, paham, mampu lakukan, tidak mampu, ya bagaimana kita harus minta ke Allah, bagaimana kita bisa dimampukan. Itu ya, saudara-saudara. Maka mulai kita tuntun, ya kita tuntun. Maka setelah kita mengetahui bahasa, nah nanti kalau misalnya ada waktu luang, Anda bisa buka di dalam saluran WA-nya, itu tentang bahasa, arti bahasa, oh bahasa ada bahasa ini. Itu ada di dalam saluran Traindo. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita pernah, agar kita tidak tersesat, maka kita harus punya kompasnya. Kompasnya itu namanya Misiano. Dalam hidup ini biar kita tidak tersesat ada Misiano. Maka itu nanti ada di saluran. Kemudian yang ketiga, kita harus setelah kita tahu bahasa, ya, yang keduanya kita tentang kompas hidup, terus yang ketiganya kita harus mengetahui hidup. Nah, gitu ya. Hidup menurut ilmu biologi, hidup itu bergerak. Hidup itu bernapas. Hidup itu berkembang biak. Ya. Kita selama ini kan kita hidup ya. Kita hidup. Namun kita bingung dalam hidup. Berarti kita supaya tidak bingung dalam hidup, tidak menjadi objekan orang lain, kita tidak menjadi atau kita tidak dijajah oleh orang lain, kita harus tahu dulu hidup. Apa itu hidup? Arti hidup. Maka pertama yang bisa mengartikan hidup itu ilmu biologi. Tadi saya sebutkan. Kalau dalam ilmu biologi, hidup itu adalah bergerak. Hidup itu adalah bernapas. Hidup itu adalah tumbuh. Hidup itu adalah berkembang. Ya. Artinya, kalau tumbuh berarti ke atas, kalau berkembang berarti ke samping. Artinya kalau berkembang secara badan berarti nggak gendutan, nggak lebaran. Gitu. Tapi yang dimaksud berkembang di sini adalah berkembang ke samping. Artinya apa? Asalnya kita satu nikah, jadi punya anak. Nah, itu jadi berkembang biak. Nah, itulah disebut hidup. Namun, kalau kita hanya berpegang teguh pada hidup menurut biologi, kita masih sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, dalam ilmu biologi itu kan berarti ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Gitu. Jadi, kalau hidup ini hanya diterjemahkan menurut ilmu biologi saja,
berarti kita sama dengan hewan, sama dengan tumbuhan. Hewan bergerak, hewan bernapas, hewan tumbuh juga, hewan berkembang biak. Itu ya. Selanjutnya, kalau kita hanya bercokol arti hidup dengan biologi, kita sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ada bergerak pertumbuhan naik. Terus berkembang biak. Ada bernapasnya juga. Maka karena manusia ini makhluknya yang berbeda dengan makhluk lain, kita itu lebih istimewa. Kita itu makhluknya itu berbudaya. Nah, maka hidup kita ini harus jangan hanya diterjemahkan oleh biologi saja, tapi kita hidup berbudaya, maka hidup beragama. Ada dalam berbudaya itu ada beragama. Maka apa hidup menurut agama yang berbudaya? Yaitu hidup itu beribadah. Dengan menjalin silaturahmi, dengan berbuat baik, dengan sesama. Maka hidup dalam berbudaya yang menurut keagamaan, maka di situ yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, yang berbuat jahat akan mendapatkan dosa. Nah, di situ masih ada kelemahan kalau hidup berdasarkan menurut agama. Karena apa? Kalau kita hidup mau berbuat baik karena ingin dapat pahala, ingin dapat pahala, dapatkan atau takut dengan nanti dosa, dengan siksaan dosa, maka itu kita masih belum tulus, belum hanif. Kalau kita bergerak karena ada balasan, itu belum hanif. Kita bergerak karena ingin dapat pahala, itu belum tulus, belum hanif. Maka kita cari lagi. Berarti arti hidup itu harus menurut apa? Gitu kan. Tadi menurut menurut biologi udah. Menurut budaya udah, tadi menurut keagamaan. Nah, terus ada menurut barat. Kalau menurut barat mah hidup itu adalah dalam barat berarti bahasa Inggrisnya life is activity, activity is adjustment, adjustment is decision, decision is alternative. Nah, kalau menurut barat bahwa hidup itu aktivitas. Aktivitas itu penyesuaian, misalnya orang lingkungannya jahat, orang perlu bisa menyesuaikan. Lingkungan ada baik bisa menyesuaikan. Bukan terus aktivitas itu berhitung-hitung, lamun orang ngalakukan kieu rugi henteunya. Mun orang ngalakukan kitu rugi henteunya. Nah, kalau menurut barat lebih condong ke ekonomi biasanya, karena rata-rata yang berpandangan barat itu kan kaya. Nah, karena mereka menerapkan hitung-hitungan. Wah, hitungan, lamun orang tengah lakukan. Kurang lebih itu ya. Sama itu juga nggak tulus ya. Ditentukan oleh aktivitasnya bahwa lo kerja keras pasti berhasil. Nah, kan gitu. Berarti merasa kekuasaan itu dari kita. Itu masih ada kelemahan karena ada yang terus bekerja keras, ada yang nggak berhasil. Berarti masih ada yang kurang pas. Maka sebagai pedoman kita harus kemana? Maka hidup kalau menurut Quran itu ada di dalam hadis ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Berarti hidup itu ada 3 faktor.
3 ruang lingkup. Pertama, tambatan hati. Jadi harus ada sesuatu yang nambat di hati. Terus kedua, bagaimana ini akdun ikrorun bilisan, berarti bagaimana kita supaya berbicara itu benar, maka akal kita harus benar. Bagaimana kita cara memiliki pandangan yang benar. Terus wa amalun bil arkan, berarti langsung perbuatan dan sikap. Berarti bagaimana gerak tubuh ini agar sehat kan gitu. Biar bisa bergerak. Nah, maka nanti kalau menurut dalam Hatra Indo ya, kita mengutip dari hadis Ibnu Majah bahwa hidup itu harus ada tambatan hati. Berarti harus ada yang nambat di hati. Apa? Maka di hati ini udah ada sebuah alat yang di dalamnya hanya ada 2, yaitu hanya melaksanakan perintah, takwa, dan atau hanya bersikap menolak atau jahat. Nah, maka kita harus bisa mengendalikan di dalam dada ini. Nah, maka bagaimana cara mengendalikannya? Nanti kita ada tahap-tahapan, ya. Disebut nanti ada garis hidup. Nanti ada garis hidup ya yang akan membentang sedikit. Nah, jadi kita maka nitip ke sahabat sekalian, ke depan kita nggak usah banyak aneh-aneh pikiran, jangan dikotori ya. Kalaulah ada sesuatu hal tinggal nanti ditanya saja, setelah tahu ya tinggal mau laksanakan atau tidak, itu cukup 2. Kita itu tenang kalau yang misalnya belum mampu melaksanakan, misal nanti di pundungan, nah, tenang, itu pikiran Anda sendiri. Kalau misalnya nanti kalau saya nggak ngelakuin, nanti bukan anggota, enggak ada urusan, nggak ada hubungan dengan itu. Kita sedang membentangkan garis. Ya. Jadi siapa yang bisa meniti garis itu, maka kita akan sampai ke tujuan. Ya. Maka pelan-pelan aja menyerna kita pelan-pelan. Jadi jangan mengganggu aktivitas. Misalnya contoh di sini Teh Minarni, Bu Para, Pak Ajat, dan rekan-rekan yang ada di Jagaraga, tuh Bu Nazmi, lakukan saja yang biasa dilakukan. Kalau cari uang, sok cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, nikmati hidup sebanyak. Nah, nanti di dalam Hatra Indo ada garis yang akan membimbing. Kalau yang dalam buka usaha, bagaimana usahanya itu sampai tumbuh berkembang dan bisa diwariskan. Terus kalau misalnya ada yang di pertanian, nanti akan dibikin garis bagaimana pertanian ini supaya besar dan bisa diwariskan. Nah, jadi sesuatu yang kita laksanakan sekarang itu harus bisa diwariskan. Jadi kalau kita mewariskannya tanah, kalau kita mewariskannya rumah, itu dijamin tidak akan abadi. Ya. Kalau kita mewariskannya tanah, itu anak-anak kita pasti akan berantem. Kalau di anak-anak nggak berantem, itu minimal anak cucu kita yang akan berantem. Maka hati-hati, yang harus diwariskan itu bukan itu. Kalau tanah itu ada efeknya ya, efek. Tapi yang diwariskan itu sebuah konsep hidup. Bagaimana nanti berbagi, bagaimana cara berbagi, bagaimana cara berhubungan dengan sesama, itu yang akan kita bentangkan. Itu ya, saudara-saudara, mohon maaf tadi atas keterlambatannya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu serap, ya. Dan kalaulah misalnya saat ini belum begitu terserap, bisa nanti lihat di videonya. Dan kalau di dalam video juga pusing, minimal ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah mikir yang lain-lain. Ya, berdoa saja, pinta ke Allah, dan lakukan aktivitas. Dan kalaulah saya atau Hatra Indo ini yang saya kembangkan bakal mencelakai Anda,
atau tidak sepaham dengan Anda, itu dengan sendirinya akan terpecah. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya apa yang saya bentangkan dengan Hatraindo ini benar-benar ilmu yang bisa menyelamatkan, terus di dalam hati Anda pun pengen selamat, ya kita nggak usah neko-neko. Kita nggak usah bikin perjanjian apapun. Karena hidup kita yang melaksanakan kita. Ya, hidup Bapak Ibu yang melaksanakan Bapak Ibu. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat ibu kaya atau membuat bapak ibu kaya, membuat bapak ibu pinter, saya tidak punya kemampuan. Begitupun sebaliknya. Maka tugas kita ini hanya berdoa, ya, berdoa, terus minta ke Allah yang benar petunjuknya. Sering kita dibacakan di dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, gitu kan ya. Nah, terus lakukan kegiatan dengan sepenuh hati, baik dalam usaha, ya, baik nanti dalam program-program Hatraindo, ya, yang nanti ada yang namanya yang 7.500, 6.500. Lagi ada ya isi, kalau nggak ada ya udah jangan dipaksain. Tahu udah tahu yang 7.500 untuk apa? Kan udah tahu. Nggak usah nanyakan, Pak ini untuk apa? Udah aja dijelasan itu untuk apa kebutuhannya. Kok nanya lagi? Nah, kalau nanya lagi berarti itu mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu bukan sahabat. Kalau sahabat mah ya udah, kalau udah itu jelas, udah jelas lakukan. Tinggal nanti kita ada namanya pengawasan. Ya. Maka sahabat sekalian, nanti yang sudah didata nanti kita bikin grup ya. Ada taman 1 sudah terbentuk. Nah, nanti mungkin rekan-rekan seperti Bu Nazmi, Bu Minarti, dan yang lainnya ya, nanti bikin taman. Nah, di situ nanti akan ada laporan, di sana uangnya terkumpul berapa, nah, terus nanti ada kegiatan dipakai berapa, itu nanti ada laporan ya, kan ya. Insya Allah semua tabungan, semua iuran itu benar-benar difungsikan sesuai judulnya, ya. Jadi jangan lagi mempertanyakan. Kalau mempertanyakan ya udah, daripada capek-capek hati udah nggak usah ikut, nggak usah ngisi, udah aja menjadi teman aja. Nah, justru saya di sini mau membentangkan garis, mau membangun sahabat. Jadi sahabat itu tidak ada pertanyaan, tidak ada, maksudnya bukan tidak pertanyaan, tidak mempertanyakan, tidak hitung-hitungan. Nah, beda hitung-hitungan dengan berhitung. Kalau hitung-hitungan mah jelas itu hitungannya ada, tapi masih dihitung-hitung. Tapi kalau hitungan atau berhitung, itu wajib berhitung. Oh ini anggaran ini untuk ini. Oh karena ini ada untuk ini. Oh udah habis. Itu berhitung, benar. Itu harus dilakukan. Setiap apapun harus berhitung. Tapi yang tidak boleh itu perhitungan. Perhitungan ya itu kacau. Makanya akan seudon terus kalau perhitungan. Oke. Jadi satu, kita harus memahami hidup. Berarti kalau kita tidak mau sama dengan hewan, maka diartikan hidupnya jangan menurut biologi saja, tapi harus menurut apa yang dipaparkan di Hatraindo, yaitu harus sehatnya jasad, sehatnya akal, dan sehatnya kulub. Bagaimana caranya? Nanti ada tahapan-tahapan garis hidup. Nanti ada garis hidup, ya, ada pokok-pokok garis hidup, ada prosedur dan titik tolak bagaimana hidup yang benar nanti. Terus ilmu di Hatraindo ini nanti akan menjadi sebuah harapan yang akan kita wujudkan. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan, dan mohon maaf atas keterlambatannya. Tapi ini udah waktu zuhur ya. Maka pesan yang tadi saya sampaikan, jangan tong perhitungan, tapi harus berhitung. Tong mempertanyakan, tapi harus bertanya. Jadi ada dua ya. Perhitungan
nyesok perhitungan wae itu merusak diri. Tapi kalau berhitung itu benar. Jadi yang menyehatkan itu berhitung, yang merusak diri itu hitung-hitungan. Kan? Terus yang menyehatkan itu bertanya, tapi lamun mempertanyakan itu membuat sakit. Tuh. Ya. Jadi kita harus udah tahu bahasa, harus jelas. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Oke. Atas keberhasilannya untuk hari ini saya ucapkan syukur. Kita baca sama-sama surat Saba. Bentar ya. Belum hafal, saya ini dulu. Masih baca dulu. Sebelum ditutup, kita baca surat Saba ya. Sama-sama ya, kita angkat tangan ya. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayananya. Yang penting sarehat. Kade jaga tidurna, jaga makana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Ya, kadayananya atur nuhun Teh Minarti, Bu Najmi, sarehat. Cing cari rezekina. Cing cari mani resep pokokna mani ningali usaha Bu Najmi, terus Bu Minarti resep usahana teh nih. Coba nu lain nyarontoan kudu nama ningali Bu Najmi, ningali Bu Minarti, saya Bu Para deh tah resep usahana teh. Dia lalaki arelehan tah lalaki. Lalaki arelehan tah. Kang Barnas, komo tuh si Dimas ngorakeun geus elehan. Dah. Ya, gitunya Pak Ajatnya, sadayananya. Sok berjuang supaya menang. Setelah menang terus bertahan, nanti mempertahankan. Yuk, salam sadayana. Hatur nuhun. Saya tutup.